Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Pratama, jurusan Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 2022121063, angkatan 2018. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan skripsi dengan judul Sistem Informasi Berbasis Web pada studi kasus RSUD Tamiang Layang, yaitu poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang dari judul yang saya ambil. Kedua, tinjauan pustaka yang diikuti metodologi penelitian yang saya lakukan dalam pengambilan skripsi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi di setiap perusahaan atau instansi pada saat ini menuntut laporan, maka penulis mencoba membahas suatu sistem informasi penjualan di suatu apotik yang ada di daerah Tamiang Layang, sehingga dapat membantu menghemat waktu dalam penjualan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya jika dalam pembuatan suatu laporan penjualan obat masih dilakukan secara manual. Penjualan atau pembuatan data obat secara manual akan memakan waktu yang relatif lama. Di sini penulis mencoba membantu dan memberikan solusi terhadap masalah pembuatan sistem informasi apotik dengan menggunakan sistem komputerisasi. Penulis menggunakan program berbasis web. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membangun suatu program berbasis web yang berjudul Sistem Informasi pada Berbasis Web pada studi kasus RSUD Tamiang Layang. Dan rumusan masalah yang pertama, apakah aplikasi ini dapat menyimpan dan memuat data yang diperlukan? Dan yang kedua, apakah membuat suatu sistem informasi dalam memberikan pelayanan seperti keluarga obat, jumlah obat, sistem jual beli. Dan tujuan penelitian penulis memfokuskan pada untuk merancang sebuah sistem informasi apotik berbasis web pada studi kasus RSUD Tamiang Layang yang nantinya dapat digunakan secara mudah dan cepat oleh pemakaian. Selanjutnya, manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yang pertama, data dapat digunakan sebagai media informasi kepada pelanggan. Mudahnya pencarian informasi masalah penjualan obat. Dan tiga, memperbaiki penjualan obat pada apotik RSUD Tamiang Layang. Selanjutnya, ruang lingkup batasan masalah, yaitu yang pertama, penelitiannya harus membahas tentang pelaporan harian ataupun bulanan sehingga bersinggungan dengan laporan RAB setiap pekerjaan yang didapat. Dan yang kedua, pembuatan sistem ini merupakan sistem informasi yang berhubungan dengan masalah obat-obatan dan untuk mempermudah kegiatan pegawai. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Layanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Dan metode pengumpulan data yaitu secara observasi yang dilakukan di ruang lingkup RSUD Tamiang Layang, wawancara terkait pihak-pihak tertentu dalam sistem, dan studi pustaka pada RSUD Tamiang Layang. Dan hasil pembahasan yang dianalisis, yang pertama, analisis dokumen merupakan kegiatan
pengumpulan informasi mengenai dokumen-dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Tujuan dari analisis dokumen ini adalah mengetahui dan memahami dokumen-dokumen apa saja yang terlihat dan mengalir dalam sistem yang sedang berjalan. Dan yang kedua, analisa sistem. Tahapan analisa sistem adalah tahap mengamati, mempelajari dan menganalisa proses atau masalah yang berjalan. Dan yang ketiga, evaluasi yang berjalan. Setelah memahami dan mengevaluasi sistem yang berjalan di Apotik RSUD Tamiang Layang, bahwa kegiatan dari proses pengeluaran dan pemasukan barang masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Maka disusunlah suatu perancangan sistem, yaitu merancang sistem. Yang pertama, merancang sistem informasi apotik berbasis web sesuai kebutuhan apotik dan menggunakan pemrograman Java dan menggunakan MSQ sebagai media database. Dan yang kedua, gambaran umum sistem yang diusulkan dalam tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi pengelolaan data obat yang terkomputerisasi di Apotik RSUD Tamiang Layang. Yang ketiga, perancangan fungsional, use case activity diagram. Use case diagram usulan sistem informasi apotik berbasis web seperti kita lihat pada gambar di atas. Ini salah satu perancangan fungsional use case activity diagram. Bisa kita lihat bagian gudang ke obat, ke pembeli, ke penjual, setelah itu ke apoteker dan ke bagian penjual. Yang kedua yaitu perancang fungsional activity diagram login. Seperti kita lihat ada terbagi bagian penjualan dan sistem, masukkan di bagian penjualan masukkan username dan password, dan di sistem validasi, valid, dan menampilkan menu utama. Dan selanjutnya activity diagram obat, yaitu sama bagian penjualan dan sistem. Di bagian penjualan memasukkan username dan password. Di sistem validasi, valid, menampilkan menu utama, memilih master obat, input data, menyimpan inputan dan menampilkan pesan input yang berhasil. Selanjutnya yaitu activity diagram pembelian, terbagi dua, bagian penjualan dan sistem, memasukkan username dan password. Di sistem validasi, valid, menampilkan menu utama di bagian penjualannya. Setelah itu ke bagian penjualan, memilih menu proses pembelian, input data yang akan dibeli atau dipesan, menyimpan list inputan pembeli barang, menampilkan pesan input berhasil, memilih tombol cetak pada data yang telah diinput, mencetak list data pembelian. Dan yang keempat, activity diagram penerimaan obat, bagian penjualan, sistem, memasukkan username, password, validasi, valid, menampilkan menu utama, memilih menu proses penerimaan obat, input data obat yang telah diterima, menyimpan list inputan penerimaan obat, dan menampilkan pesan input berhasil. Dan yang kelima yaitu activity diagram penjualan, bagian penjualannya memasukkan username dan password, validasi, di antara invalid atau valid, menampilkan menu utama, memilih menu transaksi penjualan, mengelola data penjualan, input data penjualan, menyimpan inputan list data penjualan, dan menampilkan pesan input berhasil. Dan perancangan secara kelas diagram yang membantu kita dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Dan ini salah satu struktur kelas diagram, bisa kita lihat. Selanjutnya perancangan interaksi. Diagram sekuensial dan sequence diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use case.
kita bisa lihat berikut adalah diagram sekuensial yang menggambarkan fungsionalitas sistem informasi apotik berbasis web. Yang pertama, sequence diagram login seperti yang kita lihat di gambar, dan yang kedua sama, cuman beda tempat dari bagian gudang. Bagian gudang membuka menu for master, data obat, dan selanjutnya. Yang ketiga, diagram pembelian, bisa kita lihat di gambar di atas. Dan yang keempat, diagram penerimaan obat. Dan yang kelima, diagram penjualan. Dan selanjutnya, perancangan basis data. Tujuan dari perancangan skema database adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Perancangan basis data dimaksudkan untuk memudahkan mengetahui file-file database yang digunakan dalam skema database dan mengetahui hubungan antar file dan database. Perancangan database meliputi normalisasi, relasi, tabel, dan struktur file. Di sini kita lihat bahwa bentuk tidak normal UNF. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan file yang digunakan atau yang diperoleh dari beberapa kumpulan data. Tidak ada keharusan mengikuti suatu sistem format tertentu, bisa tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Seperti kita lihat di gambar, inilah bentuk tidak normal atau UNF. Dan bentuk normal yang pertama, suatu tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama INF bila setiap kolom bernilai tunggal untuk setiap baris. Ini berarti bahwa nama kolom yang berulang cukup diwakili oleh sebuah nama kolom, atau tidak perlu ada indeks dalam memberi nama kolom. Dan seperti kita lihat gambar di atas, inilah bentuk normal pertama UNF. Dan bentuk kedua bentuk normal kedua atau 2NF di perancangan basis data, yaitu pada bentuk normal kedua ini terlebih dahulu harus memenuhi normalisasi bentuk pertama, dan semua atribut bukan kunci memiliki dependensi atau ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Untuk membentuk normal kedua harus sudah ditentukan kunci valid. Kunci valid harusnya unik yang dipakai sebagai pedoman dalam pencarian data dan dapat mewakili atribut yang menjadi anggota. Pada normalisasi bentuk pertama dilakukan lagi pemecahan terhadap tabel yang dirasa masih bermasalah. Pemecahan tabel tersebut bertujuan untuk mengurangi kerangkapan data, mengoptimalkan redundansi yang tidak bisa dihilangkan sama sekali karena berguna untuk integritas referensial. Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara kunci primer dengan kunci tamu milik tabel-tabel yang berada dalam suatu basis dan relasional untuk menjaga konsisten data. Dan perancangan basis data selanjutnya yaitu relasi tabel yang bisa kita lihat di atas gambarnya, dan keterangannya adalah kunci primer hubungan relasi one to many, dan kunci sekunder hubungan relasi one to one, dan kunci primer adalah gabungan. Selanjutnya, di dalam perancangan basis data struktur tabel, database merupakan suatu kumpulan file-file yang berguna dalam hal menyimpan data-data untuk proses pengambilan keputusan dalam hal merancang sebuah sistem yang berbasis database. Perancangan database merupakan suatu aspek yang perlu mendapat perhatian yang khusus. Dan perancangan arsitektur jaringan seperti
yang tertera di gambar. Perencanaan arsitektur jaringan adalah bentuk umum dari suatu rancangan program untuk memudahkan pemakaian dalam menjalankan program komputer. Pada perancangan arsitektur ini disesuaikan dengan fungsinya bagi pengguna agar tidak mengalami kesulitan dalam memilih menu-menu yang diinginkan, yaitu perancangan menu admin dan perancangan menu user. Berikut adalah gambar perancangan arsitektur yang penulis rancang. Hub ke komputer, dari hub ke komputer. Dan selanjutnya implementasi. Satu, batasan implementasi merancang aplikasi sistem informasi apotik berbasis web sesuai kebutuhan apotik dengan menggunakan pemrograman Java dan menggunakan MySQL sebagai penyedia database, yaitu perangkat keras Intel Pentium Core i3 dan RAM 4GB, perangkat lunak yaitu sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit, Notepad and web browser. Yang kedua yaitu implementasi perangkat lunak sistem operasi Microsoft Windows 10 Pro 64 bit, bahasa pemrograman Java, database MySQL. Implementasi perangkat kelas yang ketiga yaitu spesifikasi hard untuk admin dan user Intel Pentium Core i3 dan RAM 4GB. Yang keempat, implementasi basis data sintaks SQL. Pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan bahasa SQL, di mana DBMS yang digunakan adalah MySQL. Dan yang kelima, implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka dilakukan dengan sebuah webpack yang berekstensi Java. Dan yang keenam, implementasi instalasi program. Yang pertama terdiri aktifkan XAMPP, control panel application, jalankan application CMAS yang sudah terinstall. Yang ketujuh, pengguna program. Dan pengguna program yang seperti ditampilkan di layar yaitu halaman login aplikasi, ada ID yang terdiri ID admin, password, login dan batal, dan halaman user, home user kita bisa lihat di sana bersama-sama. Dan yang ketiga, halaman menu ruang. Yang keempat, halaman menu jabatan. Dan yang kelima, halaman obat dan penyakit. Yang keenam, halaman menu file. Ketujuh, halaman menu transaksi. Yang kedelapan, halaman menu setting. Dan setelah pengujiannya, maka satu, perencana pengujiannya. Pengujian perangkat lunak sistem informasi apotik berbasis web ini menggunakan data uji, berupa data input dari perangkat lunak yang telah dibuat. Yang kedua, kasus dan hasil pengujian. Kasus dan hasil pengujian merupakan tindak lanjut dari rencana pengujian yang telah direncanakan. Pada bagian ini kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari perangkat lunak yang telah dibuat. Dan yang ketiga, kesimpulan hasil pengujian. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan hasil bahwa sistem informasi apotek berbasis web ini telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pengujian tersebut dapat dikatakan belum sempurna dikarenakan masih adanya batasan pengujian yang telah dilakukan. Dan semua pengujian yang dilakukan dalam pengujian ini diharapkan dapat mewakili pengujian fungsi yang lainnya dalam perancangan sistem informasi apotek berbasis web pada RSUD Kamiang Layang. Dan yang keempat, pencobaan input data user admin. Ketika belum login maka hanya ditampilkan 3 toolbar yaitu login, abort dan keluar.
Dan pencobaan input data barang atau obat, yaitu terdiri dari nama tabel obat, kunci utama, keterangan yang untuk menyimpan data obat. Berdasarkan semua implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa yang pertama, dengan adanya sistem informasi berbasis web ini dapat membuat apotik RSUD Tamiang Layang lebih dikenal dan mempermudah pengunjung dalam pengolahan data tentang data barang, keluar masuk obat, jumlah barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem informasi untuk memberi kemudahan administrasi atau pelayanan dalam penyimpanan dan pengelolaan data yang guna mempermudah kinerja dalam operasional. Dan yang ketiga, sistem informasi yang telah dibangun diharapkan dapat mendukung, menangani, dan membantu pengolahan data bagi pengguna. Yang keempat, dengan adanya database mempermudah dalam membuat suatu sistem agar orang yang tidak berkepentingan tidak dapat mengakses data yang penting dengan menggunakan password administrasi. Dan yang kelima, pemrograman web atau situs dalam perancangan sistem informasi apotik berbasis web pada RSUD Tamiang Layang dirancang sesuai pencatatan situs yang layak sehingga dapat menghasilkan pemrograman situs atau web yang akurat. Dan yang keenam, implementasi sistem informasi apotik berbasis web pada RSUD Tamiang Layang menggunakan domain yang telah didaftarkan. Tahap selanjutnya adalah pengujian sistem dengan sasaran uji, yaitu login, admin atau user, input data obat, input pemberian infus, cetak laporan order masuk, dan pengujian sistem yang diterapkan di RSUD Tamiang Layang. Dan setelah disimpulkan, maka penulis memberikan saran, yaitu yang pertama, sistem informasi ini hanya membantu dalam hal menangani masalah yang dihadapi selama ini. Untuk itu perlu dikembangkan agar lebih lengkap dan sempurna. Dan yang kedua, sistem yang baru ini dapat dikembangkan lagi ke arah yang lebih luas, yaitu pengembangan di bagian pembelian obat yang berhubungan langsung dengan supplier. Sekian dari saya presentasi yang telah saya sampaikan dengan judul Sistem Informasi Apotik Berbasis Web pada studi kasus RSUD Tamiang Layang. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.